teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. 10. Bertemu calon mertua. Calon mami baru? Nathan mengangguk mantap. Betul sekali. Terus di mana sekarang keberadaan mami baru, Ki? Ki pengen ketemu, Daddy. Nathan terdiam. Jangankan ingin bertemu, alamat rumahnya saja, Nathan tidak tahu. Bahkan, nomor ponselnya diblokir sampai 2 kali. Tetapi Nathan yakin semua itu tidak akan lama. Si dia hanya sedang menghukumnya sementara. Padahal sebenarnya, pasti si dia juga sedang rindu mati kepadanya. Nanti, ya, sayang. Nanti pasti Daddy akan mengenalkan calon mami barunya ke Lucky. Kok nanti? Ki udah nggak sabar, Daddy. Kalau sekarang, Daddy belum tahu di mana rumahnya. Nak, doain Daddy semoga segera ketemu rumahnya, ya? Lucky antusias mengangguk. Dia senang mendengar bahwa akan mendapatkan ibu baru. Dia tidak sabar. Apakah ibu barunya akan secantik maminya? Pasti Ki doain, Daddy. Nanti kalau rumahnya udah ketemu, pokoknya Ki mau kenalan sama mami baru. Pasti mami barunya secantik mami, ya, Dad? Nathan menggeleng-geleng. Mami barunya lebih cantik daripada mami kamu. Ang! Benarkah? Nathan mengangguk sambil menggendong Lucky untuk menyiapkan sarapan. Benar. Pokoknya mami barunya nanti cantik banget. Selain cantik, dia juga manis. Kalau manis berarti bisa dimakan dong, Dad. Lucky berpikir bahwa jika sesuatu itu manis, maka bisa dimakan. Gak bisa, Lucky. Mami barunya bukan makanan. Katanya manis. Wajahnya yang manis maksud Daddy, Nak. Pokoknya manis banget, apalagi senyumannya. Nathan tersenyum sendiri ketika ia mengingat bagaimana si dia tersenyum hingga menampilkan gigi gingsulnya. Siapa yang kamu maksud manis, Nathan? Dia adalah sang ibu, baru saja datang dari kamar menuju ke dapur. Nathan gelagapan. Bukan urusan mama. Apa yang kamu maksud adalah si gadis miskin itu? Nathan tidak merespons. Dia hanya menggenggam tangannya dengan kuat. Tidak mungkin baginya untuk berdebat dengan ibu saat Lucky berada dalam pelukannya. Nathan memutuskan untuk segera meninggalkan dapur. Dia membawa Lucky ke kamarnya. Daddy, siapa yang dimaksud oleh Oma? Nathan meletakkan Lucky ke kursi kuda yang ada kepalanya. Lucky, apa Daddy boleh minta sesuatu? Minta apa, Daddy? Pokoknya Lucky jangan pernah bercerita ke Oma tentang mami baru yang tadi Daddy ceritakan. Loh, kenapa begitu, Dad? Balita itu membulatkan mata serius. Pokoknya jangan. Kalau sampai Lucky bercerita ke Oma, dipastikan Daddy akan gagal buat kenalin Lucky ke mami baru. Memangnya Lucky nggak pengen kenalan dengan mami baru? Si balita yang menggemaskan itu menggelengkan kepalanya dengan kuat, sehingga rambut tipisnya terlempar dengan lucu. Pengen banget, Daddy. Ya sudah, maka caranya Lucky jangan bercerita ke Oma tentang mami baru yang sudah Daddy ceritakan tadi. Oke? Lucky mengangguk antusias. Di sisi yang lain, Sekar sedang bersiap-siap untuk bertemu dengan calon nenek mertuanya. Dia merasa agak gugup dan tidak yakin. Sepanjang hidupnya, Sekar belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Berbagai skenario buruk terus muncul di pikiran Sekar. Misalnya, bagaimana jika keluarga calon suaminya membenci dia karena latar belakang sosialnya yang rendah? Atau bagaimana jika mereka menanyakan tentang keberadaan orang tua Sekar? Padahal, Sekar sebenarnya hidup sebatang kara. Sekar merasa seperti dulu lagi, merasa kecil dan minder. Perasaan itu kembali muncul. Dia mengusap wajahnya lembut di depan cermin sambil sesekali memijat keningnya. Kak Sekar kenapa tuh?
Tanya Fatma yang baru saja datang membawa segelas air putih dan vitamin untuk Sekar. Aku tiba-tiba gugup. Fatma? What? Seorang Sekar menikah malah gugup. Fatma hampir terjatuh kaget mendengarnya. Selama ini, Fatma mengenal Sekar sebagai sosok yang tenang dan tidak pernah gentar dalam menghadapi apapun. Bahkan, kata gugup tidak pernah ada dalam kamus kehidupan Sekar. Aku masih manusia biasa, Fatma. Apa kamu anggap kakak ini robot yang gak boleh merasakan gugup? Habisnya Kak Sekar tuh gak pernah ada yang ngucap takut atau gugup. Makanya aku kaget. Emangnya apa yang kakak gugupin? Pertemuan dengan neneknya Mas Meyan. Coba deh cerita ke aku, Kak. Apa yang bikin kakak gugup dengan nenek Mas Meyan? Ya, gugup aja intinya, Fatma. Gak sampai yang takut gitu. Kamu tahu sendiri gimana background keluarga kakak? Kakak saja nggak punya keluarga. Oh, jadi kakak minder karena hidup kakak sebatang kara? Sekar mengangguk. Harusnya aku tidak perlu minder. Toh seandainya mereka nggak suka, ya udah berarti emang bukan takdirnya. Nomor. Jangan berpikiran begitu dulu. Aku yakin kok nenek Pak Meyan bakalan suka ke Kak Sekar. Walaupun nggak ada keluarga, tapi Kak Sekar adalah independent women kebanggaan banyak orang. Aku kalau misalnya jadi orang tua, pasti bangga banget punya menantu seperti Kak Sekar. Merasa bangga gitu soalnya menantuku adalah wanita pejuang yang merintis segala hal dari nol sampai menjadi wanita karir yang sukses. Wah, keren banget. Aku bayanginnya aja keren banget. Sekar menepuk pelan lengan Fatma. Kamu ini berlebihan sekali. Bukan berlebihan, Kak. Wong itu kenyataannya kok. Jarang. Loh, kak wanita bisa seperti kakak tuh. Kebanyakannya adalah mereka yang sukses karena sokongan dari duit orang tua, sokongan dari nama orang tua. Jadi kakak jangan khawatir dan jangan merasa minder. Meskipun kakak sebatang kara, itu bukanlah kelemahan atau aib yang bikin orang ilfil. Sekar terdiam. Sebenarnya bukanlah sebatang kara yang menjadi ketakutan terbesarnya. Ada satu hal yang membuat Sekar merasa tidak pantas untuk dimiliki oleh siapapun. Dirinya telah rusak. Dirinya sudah tidak suci lagi. Kenyataan itu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Jika tubuh gemuk, bisa diperbaiki dengan diet. Jika kulit gelap, bisa diubah menjadi cerah dengan perawatan teratur. Jika gigi kuning, bisa dibersihkan oleh dokter gigi. Tetapi bagaimana dengan keperawanan? Sekar merutuk dalam hati, menyayangkan kebodohannya di masa lalu. Karena cinta, dia menjadi budak yang tolol. Kak Sekar kok malah ngelamun? Sekar menggelengkan kepala. Nggak apa-apa, Fatma. Baru kali ini, loh, Kak, aku lihat kakak kayak orang yang banyak pikiran banget. Coba cerita ke aku, Kak. Aku tuh udah anggap Kak Sekar sebagai kakak sendiri, jadi jangan sungkan buat cerita. Namun, tiba-tiba Fatma melihat mobil Pak Meyan memasuki halaman dari jendela kamar. Itu mobil Pak Meyan. Wah, beliau udah dateng, Kak. Meyan membuka pintu, mengundang Sekar untuk masuk ke mobil dengan sopan seperti seorang putri. Sangat manis. Meyan adalah pria yang sangat sopan dan manis. Sebelum masuk ke dalam mobil, Sekar ditanya apakah ingin duduk di belakang atau di depan, karena Meyan khawatir bahwa jika Sekar duduk di depan, dia mungkin merasa tidak nyaman karena belum halal. Keluarga Meyan adalah keluarga yang sangat kental hubungannya dengan Tuhan, bahasa singkatnya agamis banget. Mas, maaf, ya, jika aku tidak pakai hijab. Bukan Karen tidak ingin. Hanya saja, aku ingin tampil apa adanya di depan nenek kamu, Mas. Meyan tersenyum. Ya, tidak apa-apa, Sekar. Kata-kata tersebut masih belum cukup untuk menenangkan hati Sekar. Selain mengenakan hijab, ada satu hal yang membuat Sekar merasa sangat minder. Mesin mobil mulai dinyalakan, seiring dengan denyut jantung Sekar yang tidak teratur. Entahlah. Terkadang, jika harus memilih, Sekar lebih baik menghadapi ribuan peserta seminar atau ribuan penonton dari berbagai latar belakang daripada bertemu dengan manusia yang disebut calon mertua.
Manusia memang tidak sempurna. Tetapi kekurangan yang dimiliki Sekar benar-benar fatal. She failed to protect her own virginity. 11. Kejujuran Sekar. Setelah memakan waktu sekitar 1 jam, mobil Mayan akhirnya tiba di pekarangan sebuah rumah mewah. Sekar mengatur pernapasannya dengan hati-hati, sama seperti saat dia mengatur kegugupannya sebelum tampil di acara seminar di depan ribuan orang. Sekar mengakui bahwa rasa gugupnya kali ini lebih besar daripada saat dia menjadi pembicara di acara seminar. Kali ini, dia akan menghadapi orang tua Mayan. Mas, ada siapa saja memangnya di rumah kamu? Ini rumah nenek Mas, Sekar. Hanya ada nenek yang tinggal di sini beserta beberapa pelayan. Mas, tunggu, kamu gak mau briefing aku gitu? Mayan, yang hendak membuka pintu mobil, kembali duduk. Sekar, seperti yang kamu bilang tadi, Mas suka kalau kamu tampil apa adanya di depan nenek. Jadilah diri kamu sendiri. Sekar tersenyum, terhanyut dengan pemikiran Mahendra. Jarang sekali ada pria seperti Mayan di zaman sekarang. Biasanya, mereka menuntut agar seorang perempuan menjadi sempurna ketika berhadapan dengan orang tua mereka. Namun, yang paling berkesan bagi Sekar adalah bagaimana Mayan bersedia memperkenalkannya kepada keluarganya. Padahal, mereka baru saja memulai hubungan semalam. Hal itu sangat berbeda dengan pengalaman masa lalunya. Dulu, Sekar yang harus mengemis agar diperkenalkan. Beruntung banget pasti yang jadi istri kamu, Mas. Kan kamu yang bakal jadi istrinya Mas Mayan, Sekar. Sekar tersenyum malu-malu. Semoga yang di atas merestui, ya, Mas. Oh, ya, Mas. Omong-omong nenek kamu asli mana? Asli Jawa, Sekar. Kenapa memangnya? Aduh, aku kurang tahu bahasa krama alus atau krama inggil, Mas. Kenapa kamu nggak bilang sejak semalam? Sih, Mas. Akunya belum belajar. Mayan seketika tertawarnya. Kamu ini ada-ada aja. Udah, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Apa sekarang aku belajar dulu aja kali, ya? Ujar Sekar sambil membuka ponselnya untuk mencari tata bahasa krama alus atau krama inggil. Sekar, dengarkan Mas. Tampillah apa adanya di depan nenek. Kamu bukan asli Jawa, jadi wajar nggak bisa krama alus atau inggil. Nenek pasti paham. Sudah, sekarang kita turun. Mahendra Wicaksana adalah sosok yang sangat digandrungi oleh banyak kaum muda. Begitu dia menjadi pembicara dalam acara seminar, tiketnya langsung terjual habis dalam hitungan menit. Biasanya, peserta yang mendominasi adalah perempuan. Mahendra adalah seorang pengusaha, tetapi topik yang sering dia angkat dalam pembicaraan seminar lebih fokus pada hubungan manusia dengan Tuhan dan kehidupan. Sekar langsung terkesima begitu memasuki rumah nenek Mahendra. Begitu tiba di ruang tamu, Sekar langsung disambut dengan pemandangan indah sebuah kaligrafi besar yang terbuat dari emas. Ketika Sekar melihat ke kanan, dia menemukan gambar Makkah yang memukau. Ketika Sekar melihat ke kiri, dia terpukau oleh foto Mahendra bersama keluarganya di Makkah. Dalam sekejap, Sekar mulai bisa menyimpulkan bagaimana keluarga Mahendra. Tidak bisa dipungkiri, Sekar merasa gugup. Namun, kata-kata Mahendra selalu membuatnya merasa percaya diri, tampil apa adanya. Mahendra Wicaksana, selamat, kamu telah mengesankan Sekar berulang kali. Sekar, jangan gugup. Seperti tahu apa yang Sekar rasakan, Mahendra kembali menenangkannya. Beban kecemasan dalam hati Sekar mulai terlepas perlahan. Sekar dan Mahendra akhirnya tiba di ruang tengah. Di sana, di atas kursi roda, terdapat seorang perempuan parubaya yang mengenakan hijab sedang duduk sambil merajut. Aprilia Rahayu. Nama yang Sekar pelajari semalam. Tentu saja dia mencarinya terlebih dahulu. Setidaknya, Sekar tahu namanya. Selain nama, Sekar juga mengetahui bahwa nenek Rahayu dulunya adalah seorang dosen. Oma? Mayan memanggil dengan ramah. Rahayu segera menoleh, menyesuaikan kacamata matanya agar pas.
Wajah perempuan paruh baya itu bersinar begitu melihat siapa yang datang. Oma pikir kamu lupa dengan janji kamu, Meyan. Meyan mendekat, lantas mencium kening sang nenek dan bersalaman. Mana mungkin Meyan lupa? Nek, kenalkan, inilah Sekar yang sering Meyan ceritakan. Rahayu memindahkan perhatiannya. Sementara itu, Sekar perlahan mendekat untuk bersalaman seperti yang dilakukan Meyan. Nek, perkenalkan, saya Sekar. Masya Allah, Ayune cantiknya. Pantes cucu nenek klepek-klepek. Sekar hanya tersenyum tipis dan sopan. Dia sempat khawatir tentang respons nenek Meyan. Namun, rasa takutnya hilang saat ini. Nenek Rahayu sangat ramah. Perempuan berkerudung putih itu bertanya, Nenek pernah lihat kamu nangkring di TV. Waktu itu, kamu yang jadi pembicara di acara amal apa itu nenek lupa namanya. Betul, Nek. Acara amal Anugerah Jayabaya. Nenek Rahayu mengangguk anggun. Dia memperbaiki kacamata merahnya yang sedikit tergelincir dari hidung. Apakah ibu sehat? Tanyanya kemudian. Ibu sudah almarhum sejak saya kecil. Rahayu kembali mengangguk. Ayah bagaimana? Sekar terdiam. Sampai saat ini, Sekar belum mengetahui keberadaan sang ayah. Saya memiliki ayah, tetapi sampai sekarang saya tidak tahu kabarnya. Terakhir kali saya mendengar kabar ayah saya, dia sedang dipenjara. Tepat 7 tahun lalu. Senyap. Meyan bisa merasakan betapa terkejutnya wajah neneknya. Sementara itu, Sekar tetap tenang. Sebenarnya, Sekar bisa saja menyembunyikan fakta tersebut. Fakta bahwa dia memiliki seorang ayah yang merupakan mantan kriminal. Tetapi, bagi Sekar, lebih baik mereka mengetahuinya sejak awal daripada menyesal di kemudian hari. Sekar sudah siap menghadapi segala konsekuensi. Nek, tadi nenek bilang mau pergi ke butik, kan? Meyan mencoba menghangatkan suasana. Meyan, tiba-tiba nenek merasa pusing. Baiklah, kalau begitu, Meyan antar nenek ke kamar saja? Rahayu mengangguk. Meyan segera mendorong kursi roda neneknya menuju kamar. Sementara itu, Sekar menghela napas dan tersenyum getir. Dia sudah dapat memprediksi situasi seperti ini sebelumnya. Pasti tidak mudah bagi mereka untuk menerima menantu dengan latar belakang keturunan kriminal. Sekar tidak menyalahkan nenek Meyan, dia memahami kondisinya. Sekar, nenek sedang istirahat, tidak jadi pergi ke butik. Bagaimana kalau kita mengganti rencana dengan jalan-jalan? Kata Meyan begitu keluar dari kamar nenek. Sekar mengangguk. Boleh, Mas. Sekar, mengenai nenek tadi, Mas harap kamu jangan berpikiran yang apa, Mas? Meyan menepikan mobilnya, dia ingin berbicara dengan serius. Sekar, maaf jika perlakuan nenek tadi ada yang menyinggung perasaan kamu. Sekar menoleh dan tersenyum. Mas, kamu gak perlu minta maaf. Nenek kamu wajar kok bersikap begitu. Nomor, Mas perlu minta maaf. Seharusnya Mas bercerita lengkap tentang kamu di depan nenek sebelum kamu datang. Tapi, Mas yakin sebenarnya nenek suka sama kamu, Sekar. Mas berjanji akan berusaha agar kamu bisa diterima dengan baik di keluarga Mas. Jadi, jangan khawatir, ya? Mas. Panggil Sekar lirih. Meyan langsung mengangkat alisnya, siap mendengarkan apa yang akan dikatakan Sekar. Iya, Sekar. Aku ada satu hal yang harus aku jujuri sejak awal ke kamu. Satu hal apa, Sekar? Mas, apa pandangan kamu mengenai wanita yang sudah nggak perawan, padahal belum menikah? Meyan mengerutkan kening. Kenapa kamu tanya topik itu, Sekar? Karena aku adalah salah satu dari wanita yang seperti itu. Aku. Sekar menjeda kalimatnya sejenak. Aku sudah tidak perawan, Mas. Deg. 12. Kejujuran. Yang terpenting dari sebuah kesalahan bukanlah seberapa besar atau parah kesalahan itu,
tetapi bagaimana seseorang menyesalinya. Ke kuburan cari bunga melati, ucap Siti. Cakep, sahut Nathan. Dan Nathan, selamat pagi. Siti tersenyum genit. Pagi, Siti. Sudah makan? Belum, Den. Kenapa memangnya, Den? Mau Aiden suapi? Hihi. Bukan itu maksud saya. Saya hanya ngasih tahu kalau Lucky sudah makan. Jadi, kamu tidak perlu menyiapkan sarapan lagi. Ayolah, Den, kirain nanyain Siti. Kalau kamu sudah besar, jadi tidak perlu ditanya sudah sarapan atau belum. Sahut Nathan. Den, Nathan pagi-pagi kok udah rapi banget. Mau ngantor? Ya, Den. Bukan. Saya mau pergi ngelamar anak orang. Siti seketika membulatkan mata. Serius? Ya Allah, padahal katanya baru aja cerai kok udah sold out. Sih, Den. Pupus dong harapan Siti. Memangnya apa harapan kamu? Jadi bundanya Lucky. Hehe. Astagfirullah, Siti. Nathan tersenyum sambil menggelengkan kepala. Entah dari mana ibunya menemukan makhluk kocak nan genit seperti Siti. Tetapi, Nathan akui Siti cukup mampu mengembalikan mood. Hehe, canda, Den. Aiden udah sarapan atau belum? Atau mau Siti siapin? Nanti saya sarapan di kantor saja. Saya permisi dulu. Kamu jaga Lucky yang bener, ya, Siti? Wah, kalau masalah itu mah Siti jagonya, Den. Semut aja Siti jagain apalagi calon anak Siti. Lagi-lagi Nathan menggeleng heran. Bisa-bisanya ada makhluk sejenis Siti di dunia ini. Derap langkah yang berlalu lalang, derit mesin fotokopi, dan suara berisik gosip ala ibu-ibu arisan sudah menjadi konsumsi Nathan setiap kali ia memasuki perusahaan ini. Sapaan dan tatapan memuja serta kagum yang diarahkan padanya, dibalas oleh Nathan dengan sopan. Siapa yang tidak mengenal Nathan Wijaya? Nathan telah dikenal sebagai pewaris utama perusahaan Optimal Labs. Namun, sayangnya, baru hari ini Nathan bisa menunjukkan kemampuannya. Bisik-bisik mulai mencapai telinga Nathan. Bagaimana para pegawai itu menyebutnya sebagai seorang duda. Nathan merasa heran, ternyata berita tentang perceraiannya telah menyebar ke Indonesia dengan cepat. Optimal Labs adalah perusahaan yang fokus pada eksplorasi, penambangan, dan penjualan bahan mentah yang diperoleh dari sumber daya alam. Nathan memasuki ruangannya dan duduk di kursi kebesaran yang memang diperuntukkan baginya. Selamat pagi, Tuan. Sapa seorang wanita cantik dengan tubuh yang indah dan proporsional. Badinya mirip gitar Spanyol. Bahenol depan dan belakang. Nathan memutar kursinya. Dia menatap perempuan itu dari ujung kaki hingga ke kepala. Memang cantik. Nathan mengakui bahwa perempuan itu cantik, tetapi masih ada seseorang yang lebih cantik baginya. Perkenalkan dirimu. Perintah Nathan. Saya adalah sekretaris Anda, Tuan. Nama saya Angel. Sudah berapa lama kamu bekerja di perusahaan ini? Sudah 5 tahun, Tuan. Saya diberi tugas oleh ayah Anda untuk membimbing Anda. Tunjukkan. Pinta Nathan. Angel mulai meletakkan beberapa berkas di meja Nathan. Berkas berwarna kuning adalah daftar perusahaan yang secara rutin membeli bahan baku dari kita. Sedangkan berkas berwarna hijau adal. Satu-satu. Saya belum membaca berkas yang berwarna kuning, kok kamu sudah pindah menjelaskan yang berwarna hijau? Potong Nathan. Maaf, Tuan. Nathan perlahan mulai membaca daftar nama-nama perusahaan yang bekerja sama dan secara rutin membeli bahan baku dari Optimal Labs. Beberapa di antaranya adalah perusahaan skincare. Mereka adalah perusahaan yang memproduksi bahan-bahan pertambangan seperti mineral, logam, atau bahan kimia dari perusahaan pertambangan untuk digunakan dalam produk skincare mereka. Starlight Beauty dengan pemilik bernama Skarmani Kamala. Dengan patuh, pupil Nathan membulat selebar-lebarnya saat mengeja nama itu. Aku sudah tidak perawan, Mas.
Deg. Setelah itu, terjadi keheningan. Meyan tenggelam dalam lamunannya, sementara Sekar tersenyum dengan getir. Sekar sudah tahu jawabannya tanpa perlu Meyan mengatakannya. Mahendra Wicaksana memiliki latar belakang keluarga yang sangat konservatif. Ia sangat taat beragama. Itulah kata yang bisa menggambarkan Meyan. Sekar tidak berharap banyak. Bagi orang seperti Meyan, perempuan yang kehilangan kehormatannya pasti dianggap seperti makanan gorengan yang terjatuh ke tanah. Meskipun dibersihkan dengan cara apapun, tetap akan terlihat kotor dan tidak layak untuk dimakan. Mas, aku izin turun di sini, ya? Aku barusan udah chat Fatma, bentar lagi dia nyusul. Sekar hampir membuka pintu mobil, tetapi Meyan dengan cepat berkata, "Tunggu, Sekar. Ya? Terima kasih." Bertaut menjadi satu kedua ujung alis Sekar. "Terima kasih untuk? Karena sudah terbuka sama Mas? Karena aku nggak ingin orang hanya melihat kelebihanku. Padahal, banyak sekali kekurangan yang juga aku miliki, Mas. Pernikahan itu nggak hanya meleburkan kebaikan dua kepala, tetapi juga meleburkan kebaikan serta kekurangan dua kepala. Oke, Mas ngerti. Kamu bisa duduk dulu. Apa yang mau Mas omongin?" "Sekar, Mas benar-benar terima kasih karena kamu udah mau jujur sama Mas. Entah apa yang terjadi di masa lalu kamu, tapi Mas yakin pasti hal itu terjadi karena paksaan." Sekar menggelengkan kepala. "Bukan karena paksaan, Mas. I lost my virginity karena atas dasar suka." Ucap Sekar tersenyum getir, mengingat bagaimana bodohnya ia di saat itu. Sekar Manikamala yang Mas lihat saat ini, yang Mas kenal saat ini, sangat jauh berbeda dengan Sekar Manikamala di masa lalu. Dulu, aku hanya seorang gadis polos dan bodoh. Gadis yang baru mengenal cinta, gadis yang pertama kali merasakan kebahagiaan karena cinta, gadis yang meletakkan cinta di atas segalanya, termasuk di atas keperawananku. Aku dulu adalah seorang gadis yang tolol, yang langsung mau saat dirayu untuk dipelorotin gaunnya karena bermodalkan kata cinta. Sebodoh itulah aku dulu, Mas. Bahkan, jika Mas seandainya tanya siapa orang yang pernah paling aku benci di dunia ini, maka aku akan menjawab diriku sendiri. Tetapi, seiring berjalannya waktu, aku mulai memaafkan diriku sendiri. Aku pantas bahagia, tetapi aku tidak akan pernah menuntut kebahagiaan kepada siapapun, termasuk kepada Mas. Aku juga nggak menyalahkan Mas jika Mas mutusin aku, mengurungkan niat untuk melamarku. Karena aku sadar betul jika Mas juga berhak memilih. Mas berhak mendapatkan yang lebih baik. Tidak, Sekar. Celetuk Meyan tiba-tiba. Apa yang tidak, Mas? Mas tidak akan memilih wanita lain. Deg. Senyap. Tidak ada perjumpaan kata lagi selain perjumpaan pandangan yang saling mengunci satu sama lain. Juga tidak ada pertukaran oksigen di saluran pernapasan mereka karena tertahan beberapa detik. Sekar Manikamala, selamat, ya. Kamu telah membuat Meyan terkesan. Meyan yang dulu bermimpi memiliki istri baik yang tidak memiliki cacat satupun. Namun, sejak mengenal Sekar, mimpi itu tidak lagi menjadi patokan. Karena pada dasarnya, semua manusia pasti memiliki kesalahan. Yang penting bukanlah seberapa besar atau parah kesalahan itu, tetapi seberapa besar penyesalan seseorang terhadap kesalahan itu. Mas? Mas tetap pilih kamu, Sekar. Ya? Pertama, Mas kagum bagaimana kamu bisa sejujur itu saat mengutarakan kekurangan kamu. Padahal, kamu bisa saja berbohong ke Mas jika kamu kehilangan hal paling berharga itu karena tragedi kecelakaan atau mungkin tragedi yang lain. Sekar, yang terpenting dari sebuah kesalahan bukanlah seberapa besar atau parah kesalahan itu, tetapi bagaimana seseorang menyesalinya. Dan kamu telah melakukannya. You're the best woman I have ever met. Revisi, perempuan yang pernah Mas miliki.